Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Rinto Rigon. Pada kesempatan kali ini saya sedang bersama dengan rekan saya. Siapa namanya? Ori, Channel YouTube-nya? Capung Channel. Capung Channel, pemirsa. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, sekarang saya dan Bang Ori akan mencoba. Kami ada dua buah bubu modern. Ini pemirsa. Satu yang berbentuk lingkaran seperti ini. Nih. Yang satu lagi seperti payung. Nih. Jadi kami akan berpetualang. Berpetualang. Kami akan coba menangkap ikan yang nanti akan kita coba jadikan ikan hias dan kita masukkan dalam akuarium. Yuk kita langsung let's go. Yuk. Pemirsa, bagaimana cara kami mengambil ikan atau menangkap ikannya? Kami akan tunjukkan. Yuk kita ikuti videonya. Turun, men. Loh. Kenapa? Let's go. Sekarang saya sudah di jalan menuju ke tempat untuk kita memasang bubu. Tempat kita untuk mencari ikan. Tadi di awal perjalanan, kayaknya motor saya mengalami masalah. Tidak bisa di-starter, bisa. Dan tebakan saya sih masalahnya di akinya, bisa. Jadi nanti kita akan pasang dulu bubunya dan setelah itu kita akan pergi ke bengkel. Yuk, let's go. Nah, pemirsa, sekarang kita akan pasang, tapi kita beri umpan dulu ya. Umpannya kita kasih kerupuk pilus. Ya. Ya, mendelian ayam itu kaya. Satu duduk, dengan mami di sini yuk. Yang satu lagi kita gunakan umpannya berupa pelet ikan hias. Ini merek Sakura. Bocorin bang. Kita beri lubang, pemirsa. Sekarang bubunya sudah siap kita gunakan dan kita langsung ke lokasi. Yuk. Tidur sawit ya. Hasil dari sawitnya. Nah, di situ Mas Ram itu. Nah, jadi pemirsa. Nah, pemirsa, tadi bubunya sudah kita pasang. Jadi sembari menunggu bubunya, saya akan servis motor dulu karena motornya bermasalah tadi di aki kayaknya. Yuk, ikuti videonya. Nah, pemirsa, sekarang saya sudah di jalan menuju ke bengkel. Dan karena saya pakai sepeda motor Honda, sebaiknya kita servis langsung ke bengkel resmi Honda
yaitu bengkel Ahas pemirsa. Nah, kebetulan ini saya sedang di jalan menuju ke bengkel Ahas yang lokasinya di Panorama pemirsa, di Kota Bengkulu ya. Jadi kita sudah bersampai dan mudah-mudahan antriannya tidak panjang, jadi kita bisa agak cepat pemirsa. Ini kita sudah sampai di depan, kita parkir dulu. Nah pemirsa, sekarang saya sudah di bengkel Ahas nih. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, saya kesini mau ganti aki pemirsa, karena tadi pada saat sebelum berangkat starternya tidak bisa digunakan. Jadi nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan teknisinya, apa saja tanda-tanda aki yang sudah layak diganti. Yuk kita masuk. Nah pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan teknisinya Honda. Siapa namanya Bang? Gustin ya. Bang, nah dengan Bang Gustin pemirsa. Jadi kita akan lihat proses penggantian akinya dan juga kita akan mendengarkan sedikit penjelasan dari Bang Gustin bagaimana tanda-tanda atau ciri-ciri aki yang sudah layak diganti. Ya, Mek? Betul ya. Sekarang kita melakukan pengecekan baterai atau aki pada sepeda motor. Gimana sih ciri-cirinya baterai itu yang udah nggak bagus kayak gitu ya. Pertama kita perhatikan di bagian kutubnya, kutub positif ataupun negatif itu udah mengeluarkan jamur apa enggak. Tapi yang ini sepertinya belum ya, belum mengeluarkan jamur. Nampak dia bersih, masih bagus ya. Nah, dan juga bisa kita lihat juga di bagian cover ataupun body ya. Nah, di body ini biasanya dia kalau kita raba kayak gini ada semacam jendolan. Nah, itu namanya kalau ada jendolan itu dia mengalami overcharger ya kayak gitu ya. Ya, kalau dia mengalami jendolan berarti baterai itu juga nggak bagus lagi kondisinya ya. Nah, dan juga perlu kita perhatikan di bagian bodi juga, di covernya ini siapa tahu ada yang lecet ataupun ada yang bocor, terkena benturan ya, kemungkinan itu juga bisa menyebabkan baterainya rusak. Nah, ini ya, ini buat akinya ini kalau dari kondisi masih bagus ya, dari cover, dari kutub dia belum ada semacam jamur, jendolan belum ada, bolong-bolong juga belum ada ya, yang mengindikasikan secara fisik baterai ini rusak kayak gitu. Tetapi kita bisa cek dulu ya, kita menggunakan alat baterai ini masih bagus atau enggak kayak gitu ya. Sekarang kita pasangkan ke motor dulu ya. Kita akan lihat hasilnya ya. Nah, di sini kita bisa temui hasilnya 10,53. Sedangkan baterai yang bagus ataupun bisa dikatakan baterai itu baru itu di kondisinya di 12,25 ataupun 35 ya. Nah, bagaimana hasilnya setelah kita kasih beban ya? Kita kasih beban. Sekarang kita kuncinya kita on. Nah, ternyata baterainya berkurang lagi setelah dikasih beban. Nah, itu menandakan baterai itu memang udah tidak layak lagi. Baiklah, sekarang kita sudah ganti ya dengan baterai yang baru ya. Nah, di sini kita bisa temui perbedaannya ya. Nah, setelah kita pasangkan multinya, ternyata dia di angka 13,33 voltase ya, sangat jauh dari tadi ya. Karena kalau yang tadi itu di angka 10. Nah, itu 13, itu menandakan dia bagus. Kalau memang standarnya itu dari 12 sampai 13 ya itu. Nah, gimana kalau dengan kita kasih beban dia tetap di 13 atau enggak? Kalau biasanya baterai yang benar-benar bagus dia akan tetap di 13, walaupun turun dia di 12, karena di 12 masih tergolong normal ataupun bagus. Nah pemirsa, tadi kita sudah melihat bagaimana cara membedakan aki yang masih baik dan yang sudah tidak baik lagi. Dan kita juga sudah melihat proses penggantian baterainya pemirsa. Jadi untuk perawatan sepeda motor Honda Anda, percayakan saja ke Ahas ahlinya. Ayo ke Ahas, karena di Ahas spare partnya sudah pasti asli ya. Ya, sudah pasti asli, dan teknisinya sudah pasti ahli pemirsa. Ayo ke Ahas, Ahas.
Ahas berkualitas, nyaman dan terpercaya. Ayo ke Ahas, ayo ke Ahas, ayo ke Ahas. Ahas untuk kita semua. Iya bang, terima kasih kalau sudah di. Ya. Terima kasih ya, salam satu hati. Nah pemirsa, tadi kita sudah selesai ganti aki dan ngobrol sama teknisinya. Sekarang kita lanjut lagi melihat buku yang sudah kita pasang tadi. Yuk. Nah pemirsa, sekarang kita sudah di jalan menuju ke lokasi di mana kita memasang bubu tadi, dan semoga saja kita banyak dapatnya pemirsa. Pemirsa, sekarang sudah jam 7. Kita sekarang mau ngambil bubu yang sudah kita pasang tadi. Kita langsung situ aja bang. Siap, yuk. Nah pemirsa, yang di sebelah situ tadi bubunya agak jauh dan becek, jadi kita ke situ dulu. Nah pemirsa, ini bubu yang kita pasang tadi, sekarang kita ambil ya. Kita buka dulu. Ini. Siap. Tuh. Ada pemirsa? Bentar. Oh, banget ya. Nih, kita kumpulkan sini ya. Nih. Wah. Nah, pemirsa. Ini kalau orang sini, orang Bengkulu, daerah saya, ini menyebutnya dengan ikan tanah. Nah, dulu saya pernah bikin video tentang menangkap ikan jenis ini di Bukit Kandis. Bukit Kandis adanya di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, Sumatera, Indonesia. Nih. Dan ikan jenis ini cukup bagus kalau kita masukkan di dalam akuarium, warnanya putih berkilauan seperti itu. Dan yang paling penting menurut saya adalah ikan ini termasuk ikan yang tahan ketika kita masukkan dalam akuarium, baik tahan dari jenis penyakit, jamur, kemudian tanpa mesin oksigen atau tanpa mesin aerator pun dia bisa bertahan hidup. Ada sekitar 1, 2, 3, 4 ekor yang besar, dan ini ada ikan apa nih ya? Ikan cere pemirsa. Nih. Wow. Jadi ikan jenis ini sebenarnya bisa untuk dimasak atau dijadikan lauk. Tapi kalau untuk kita akan jadikan ini sebagai ikan hias yang akan kita masukkan ke dalam akuarium. Yuk kita cek bubu yang satu lagi. Nah, pemirsa, ini bubunya yang satu lagi. Kita coba ambil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada pemirsa. Nah, tapi karena bubu yang ini tadi tenggelam semua, karena full tenggelam, jadi oh iya ini kendalanya ada satu pemirsa. Jadi karena bubunya full tenggelam, jadi ada beberapa ikan yang sudah lama masuk ke sini tidak bisa bernapas dan mati pemirsa. Kita kumpulkan dulu di satu titik ya. Nih, ada ikan sepat, kemudian ada ikan tanah juga, ada ikan apa lagi ya?
Bubu yang satu tadi sudah kita ambil. Sekarang kita akan ambil bubu yang satu lagi. Jalannya ke becek Musa. Jadi saya harus hati-hati. Dan ini bubunya sudah di sini. Tuh. Ada ikan sepat yang masih hidup, kemudian ikan tanah. Ini ada juga ikan yang berwarna merah seperti ini. Kalau orang sini menyebutnya anak bilis. Anak bilis. Ya, anak bilis kalau nggak salah saya. Warnanya merah. Kalau kita perhatikan mirip jenis ikan, mirip ikan tetra lah begitu. Dan ternyata kita berhasil menggunakan perangkap jenis bubu ini. Ini jalannya becek. Wow. Nah, nanti tinggal kita bawa pulang. Ya. Tuh. Nah, pemirsa, ternyata kalau saya perhatikan cukup efektif menangkap ikan dengan menggunakan bubu modern seperti ini. Ini jenis yang bulat dan ini jenis yang berbentuk seperti payung. Cukup efektif, tapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jadi yang pertama, kita tidak bisa membiarkan bubunya terendam terlalu lama. Jadi karena tadi saya biarkan selama 1,5 jam, kebanyakan ikannya yang mati di dalam ini karena ikannya tidak bisa bernapas keluar. Dan mungkin sebaiknya kita harus cek selama 20 menit atau 30 menit maksimal. Dan bukannya setting, sudah setting bukannya. Iya, dari ikan ini, kumil. Nah, ini hasilnya pemirsa. Ini yang disebut ikan tanah. Kalau bentuknya mirip ikan mas. Bagus ya. Dan ini ada juga nih. Nih, cantik. Dan ini ikan sepatnya sayang mati pemirsa. Padahal ya cukup bagus lah. Oke. Baik pemirsa, itu tadi video dari saya Rinto Regon dan Bang Ori, admin dari Capung Channel. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.